Oke, selamat sore. Saya sedikit mau bercerita ini tentang adanya tindak penipuan baru ya. Maksudnya itu jadi cara menipu. Penipuan-penipuan ini kalau ke saya masuknya apa ya? Ini baru kalau saya, tapi nggak tahu ke orang-orang yang lain. Tapi kalau saya nih rasanya baru banget nih modusnya itu ya. Jadi pertama saya dapat telepon telepon WhatsApp dari sebuah nomor handphone sih kayaknya ini ya. Tapi kalaupun ini nomor rumah atau kantor, menurut saya ini berbeda banget ya. Karena ini dari luar. Jadi dia itu nelpon ke saya mengatakan bahwa dia dari Shopee. Kemudian dia memberikan informasi bahwa akun saya itu bernama ini. Nah, benar namanya itu ya. Kemudian mendapatkan sebuah reward hadiah. Nol. Nilainya itu ya. Nilainya itu 2 juta rupiah. Lumayan gede ya. Nah, dari situ dia bilang mengakui bahwa dia dari Shopee Jakarta. Nah, pertama saya langsung kaget. Jakarta. Jakarta itu nomor telepon kantornya itu 021 ya. Jadi bukan 606, bukan 606. Apalagi plus satu ya. Jadi bukan ini, kayaknya emang bajakan ya. Nah, kemudian dari sini dia bilang ke saya untuk masuk ke akun Shopee-nya. Kemudian dia ngasih dua solusi untuk mencairkan dananya itu atau menerima dana itu saya. Pertama itu dari akun Shopee Pay, ya kan? Dari Shopee Pay dia misal nih mau ngirimnya itu ke Shopee Pay saya atau ke akun rekening. Nah, rekening saya itu kan. Nah, kemudian dari situ dia menyuruh saya untuk masuk ke akun Shopee saya untuk memastikan bahwa nama atau yang dihubungi oleh dia itu emang benar ya, itu akun Shopee saya. Kemudian saya masuk dan saya screenshot ya, akun Shopee saya screenshot. Nah, dari situ saya kirim screenshotnya. Oh iya, ternyata dia gak salah orang gitu kan. Nah, selanjutnya dia melihat dari fitur S-Filter saya itu masih belum aktif. Nah, dari situ dia untuk kemudian menyuruh saya untuk mengaktifkan akun Shopee Paylater ini. Nah, setelah itu saya aktifasi, semua saya lengkapi, dan jawabannya emang dari sana saya saat ini tidak dapat memberikan pinjaman dari akun Shopee-nya. Jadi akun Shopee tidak bisa memberi pinjaman ke saya ya, karena ditolak seperti ini. Dari situ kemudian dia mengatakan bagaimana kalau dikirim itu lewat rekening, ya kan? Karena pertama nggak bisa. Ya udah, lewat rekening. Dari rekening itu dia mengatakan apa rekeningnya itu bisa dicek langsung dari HP atau ke ATM ya. Kata saya karena saya udah pakai M-Banking, jadinya saya bisa dicek lewat HP kalau dananya masuk. Nah, setelah itu saya masuk M-Banking saya dan saya juga memberitahukan nomor rekening saya karena dia juga minta nomor rekening saya kan. Nah, setelah itu saya berikan nomor rekening saya dan dia juga udah memverifikasi bahwa nomornya itu benar rekening saya. Setelah itu dia menginformasikan juga ke saya untuk masuk ke M-Bankingnya seperti ini kan. Nah, udah masuk, saya pakai BCA ya. Udah masuk seperti ini, saya suruh untuk ke akun saya. Kemudian dia meminta nomor kartu. Oke, Anda tahu sendiri ya, kalau misalkan nomor kartu itu bersifat pribadi ya. Kalaupun misal saya mau ngasih nomor kartu ini ke orang-orang yang saya percaya, misal ke istri saya atau ke orang yang saya percaya lah intinya. Nah, untuk melakukan apa? Misalkan kalau di BCA itu pakai klik BCA buat aktivasi atau mendebit sebuah dana dana dari rekening saya ke akun atau aplikasi tersebut ya kan. Nah, dari situ dia meminta nomor kartu, kemudian ya udah saya kasih kan nomor kartu saya kasih semuanya lengkap nomor kartunya. Kemudian dia meminta atau menanyakan ya, bukan meminta. Dia menanyakan apakah
apakah saldonya sudah masuk? Kata saya belum masuk. Oke, kalau misal nih saya kirim 1 juta dulu ke rekening, karena kan kata dia 1 juta ke rekening, kemudian 1 juta lagi ke Shopee Pay. Shopee Pay ke Shopee Pay, bukan pay letter ya, ke Shopee Pay. Nah, kata dia akan mengirimkan 1 juta ke rekening. Oke, saya tunggu kan. Habis itu dia akan minta yang kayak tadi nomor kartu. Nah, setelah itu nanya lagi dia, di rekening kalau misalkan saya tambah 1 juta jadi berapa nambahnya gitu kan. Jadi 1.500.000 kata saya. Padahal nggak segitu. Padahal saldo saya nggak ada kan. Saldo saya nggak ada. Karena ya itu, kalau saya saldonya ada nanti takutnya dia pakai trik yang bisa mengelabui saya, karena saya masih awam ya kan. Nah, di situ saya pasti kasih nomor yang nggak ada saldonya ya, BCA, karena saya ada di beberapa bank yang lain juga rekeningnya. Kemudian saya kasih nomornya dan dia menanyakan seperti itu. Saya jawab 500 saldo saya. Nah, setelah itu dia bilang ke saya, gimana, ada kode nggak atau ada notis nggak ya ke HP saya? Kata saya nggak ada. Yang benar katanya, ya nggak ada pak. Oke kan. Nah, setelah itu dia mengatakan, nanya lagi ke saya, masuk belum? Belum pak, belum masuk uangnya. Oh ya. Nah, saya bukakan notis seperti ini, saya buka, kemudian ada notifikasi. Lah, ini apa? Nah, saya, ini one click ya, yang Anda mungkin lebih tahu juga kan. One click itu jadi fungsinya seperti apa. Nah, setelah saya baca juga di one click, ini kan masuknya di admin sini, ini buktinya masih ada ya, tur one click udah hilang. Udah hilang di sini deaktivasi keluar one clicknya. Dia pakai Opponya, pakai nomor HP dia mungkin ya. Sayangnya saya nggak screenshot, pakai HP nomor dia. Kemudian di situ ada tertera 2 juta. Kata saya, kalau di hati saya, kalau misalkan dia mau kirim saya uang lewat rekening, ya udah kirim langsung, saya kasih nomornya, dia kirim kan, seperti itu. Nah, emang semuanya itu berjalan seperti itu, nggak masuk ke one click. Kalau one click dia seolah-olah pengen menguasai rekening saya dengan yang tertera di limitnya 2 juta. Jadi dia bisa narik uang saya sebesar 2 juta ini ya kan, pada kapan saja ya kan saya tarik. Nah, itu dari situ ada tuh one clicknya. Kata saya, wah kok one click ya yang keluar, jangan-jangan ya kan. Saya juga kaget. Dan dari situ kata saya gini, ada nih pak one click. Oh iya, coba mas, katanya itu langsung diklik aja, aktivasi katanya. Oh, kata saya ya, karena saya udah sedikit paham, kalau diklik aktivasi pak saya nggak bisa. Oh nggak bisa mas, kenapa? Ya berarti kalau misalkan saya aktivasi, dana dari rekening saya itu bisa ditarik sama anda, saya gituin kan. Lah nggak begitu mas, karena ini prosedurnya dari perusahaan seperti itu. Nggak ada, kata saya. Kalau anda emang mau ngirim duit ke saya, ngirim hadiahnya ke saya gitu kan lewat rekening, ya udah, nomor kan saya udah kasih nih, jadi anda tinggal langsung transfer ke saya kan, ke nomor tersebut. Nah, itu sudah udah buat saya janggal juga kan, udah ini nggak jelas kan, udah penipuan nih, udah saya ulur-ulur kan. Oh gitu katanya, udah kalau misalkan nggak bisa dari situ nggak apa-apa mas katanya kan, pakai yang lain mas katanya. Pakai apa Pak? Pakai link aja katanya. Oke, pakai link aja. Ada nggak notifikasi kata dia, karena mungkin dia udah tahu nomor HP saya kan yang pertama di telepon itu. Nah, ada link aja juga, pun saya ada. Dari situ ada SMS dari link aja ke saya ya. SMS-nya itu yaitu berupa kode link aja ya. Kodenya seperti ini. Jadi ada kode yang masuk ke nomor HP saya dan dia menanyakan, ada kode nggak? Saya tunggu kan. Oh iya ada pak saya. Ya ya udah, kodenya berapa ya. Nah, ini juga termasuk bersifat pribadi ya. Jangankan dipinta seperti itu. Jadi sebelum apa-apa juga pasti sebuah aplikasi itu menginformasikan ya bahwa kalau yang bersifat pribadi dia menotis seperti ini. Jangan berikan kode ini ke siapapun, termasuk pihak link aja. Nah, di sini saya udah tahu ya. Jadi
apa namanya, ini cara untuk menipu ya. Nah setelah itu saya tolak, maaf pak, kata saya nggak bisa pak. Nggak bisa kenapa? Ya nggak bisa, karena ini bersifat pribadi dan saya nggak bisa kalau kayak gini. Kalau misalkan bapak mau kirim ke saya, bapak tinggal kirim ke nomor rekening saya, ya kan. Jadi nggak usah kayak begini, nggak usah bertele-tele, kata saya. Kalau saya emang dapat hadiah ya udah, sok kirim ke rekening saya, atau ke Shopee saya, ya udah kirim ke Shopee Pay saya kan, seperti itu. Jadi nggak usah ambil pakai teknik seperti inilah, cara-cara seperti ini. Jadi ini mengakali ya kan, mengakali, mengambil dana dari kita, ujung-ujungnya seperti itu. Terus itu saya tolak, kata dia seperti ini. Ya udah mas, kalau misalkan nggak bisa, ini berarti ditolak ya. Iya pak, tolak pak, kata saya. Tapi gini, emang bapak pernah nggak apa namanya bekerja di perusahaan, katanya seperti itu. Ya saya pernah kerja pak di perusahaan retail, perusahaan office juga saya pernah pak, saya pernah di mana mana, kata saya gitu kan. Nah kata dia, berarti tahu kan caranya kayak kayak gimana? Ya tahu pak, tapi kalau misalkan bapak mau kirim ke saya, kirim duit ataupun dari perusahaan ke karyawan atau ke orang, itu transfer, langsung transfer. Dia nggak ada sistem mau gaji nanyain pakai one click segala ya kan. Kalau itu kan nggak masuk ya, nggak masuk apa namanya, nggak masuk kriterianya gitu kan. One click terus pakai link aja seperti ini, nggak ada. Apalagi ini sebuah hadiah, jadi ibaratnya ngasih ya kan. Udah ngasih seperti ya kayak tadi saya bilang, langsung ke rekeningnya gitu kan, ke akun apa namanya banking atau ke akun dana seseorang gitu kan yang menerimanya. Nah dari situ dia apa namanya seolah-olah marah ya kan. Kata saya, wah ini udah ini bukan pak, saya nggak bisa kalau gitu. Udah dia mati langsung teleponnya. Nah jadi apa ya, ada hikmahnya dari yang saya alami seperti ini. Buat saya pribadi ya, mungkin juga buat rekan-rekan bisa bermanfaat nantinya. Jadi sedikitnya itu emang ceritanya seperti itu. Dan juga untuk tetap hati-hati, karena ini modus baru ya, kalau menurut saya ini modus baru mas saya. Jadi saya ingin berbagi ya, takutnya nanti ke orang yang lain yang belum dapat informasi seperti ini ada kejadian, jadinya lebih berhati-hati lagi. Intinya harus tetap, meskipun nggak ada duitnya ya, rekening saya tadi nggak ada duitnya ya, tapi tetap kita harus waspada, karena itu dia pasti ke orang lain banyak, bukan ke saya aja. Oke, jadi intinya kita tetap waspada, tetap jaga keamanan apa namanya data kita juga ya, intinya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.